Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Kali ini kami mau mengajak jalan-jalan melihat keindahan kota Riga di negara Latvia, salah satu negara Baltik di Eropa Utara. Kami berangkat ke kota Riga dari Vilnius di Lithuania, naik Flixbus. Lama perjalanan sekitar 5 jam dengan harga tiket per orang sekitar 14 euro. Itu termasuk biaya untuk memilih tempat duduk. Kondisi busnya hari itu nggak penuh, tapi di tempat perhentian berikutnya ada juga beberapa penumpang tambahan yang naik. Nah, sekarang sudah sampai di Riga dan lokasi penginapannya itu cuma 300 meter dari stasiun bus. Jadi kita bisa jalan kaki aja ya ke sana. Nah, inilah penginapan kami, bagus banget dan luas, tapi nggak mahal. Harga per malam saat itu sekitar Rp830.000. Ada Smart TV, jadi bisa nonton Netflix juga. Nah, ini kamar mandinya bersih, modern, dan handuk yang disediakan cukup banyak juga ya. Ada beberapa ukuran disediakan. Buat tamu penginapan disediakan teh, kopi kapsul, dan kopi bubuk. Kopinya itu merek terkenal ya dari Italia. Ada juga macam-macam coklat yang semuanya itu enak-enak, disediakan buat tamu gratis. Nah, ini mesin kopi buat kopi kapsulnya. Ada kompor induksi kalau mau masak-masak, dan peralatan masak-memasak juga tersedia. Mereka juga menyediakan olive oil, merica, garam, dan lain-lain. Gelas-gelas sebagian dipajang di rak ini. Piring-piring, pisau, garpu, alat-alat buat masak disimpan di laci kitchen set. Sore harinya kami jalan-jalan ke kota tua, tidak jauh lokasinya dari penginapan, sekalian cari-cari makanan di situ. Di hari berikutnya kami jalan-jalan ke pasar sentral. Pasar ini bukan pasar biasa ya. Lihat aja bangunannya, gede banget dan bentuknya kayak hanggar pesawat. Bangunan ini dulunya memang hanggar Zeppelin dari masa Perang Dunia Pertama, terus dirubah jadi pasar setelah Latvia merdeka. Di dalam suasananya hidup banget ya, bikin kita betah jalan pelan-pelan. Dan banyak juga makanan yang bisa kita coba langsung di sini. Ada tempatnya ya buat makan-makan. Jadi pasar ini nggak cuma tempat belanja, tapi bisa juga jadi tempat nongkrong-nongkrong. Nah, sekarang kita mau nyebrang ke sisi lain Sungai Daugava. Dan di depan kita ini tampak bangunan megah yang bentuknya nggak biasa. Ini dia National Library of Latvia, atau orang sini suka nyebutnya Gaismas Pils, The Castle of Light, simbol kebangkitan ilmu pengetahuan dan budaya. Resmi dibuka tahun 2014. Nah, di halaman depan library ini ada dua patung Rainis. Satu besar, satu lebih kecil, duduk bareng di bangku yang sama. Keren ya. Rainis ini pujangga dan dramawan legendaris Latvia, dan Rainis ini adalah nama pena. Nama aslinya adalah Jānis Pliekšāns.
Di dalam suasananya super modern, koleksinya jutaan buku, manuskrip, arsip digital, dan ada ruang baca yang luas dan nyaman banget. Nah, buat yang suka foto, interiornya tuh juga keren banget ya. Banyak sudut dengan pencahayaan alami dan desain minimalis elegan. Nah, kita juga bisa ya lihat-lihat pemandangan kota tua. Sekarang ini kita lagi jalan di pinggir jalan 11 November Krastmala. Yang bikin jalur ini unik adalah patung-patung kecil yang berjejer di sepanjang trotoar. Tiap patung punya bentuk dan gaya yang beda-beda. Kayak ada galeri seni outdoor. Lokasinya sejajar Sungai Daugava dengan pemandangan langsung ke jembatan serta sungai di satu sisi dan gedung-gedung kota tua di sisi lainnya. Kalau jalan-jalan ke Old Town Riga, pasti bakal langsung notice satu bangunan besar dengan menara tinggi yang mendominasi langit kota tua. Ya, itulah Saint Peter's Church, salah satu landmark paling ikonik di Riga. Gereja ini udah berdiri sejak abad ke-13 dan selama ratusan tahun udah ngalamin banyak hal. Mulai dari kebakaran besar, kerusakan parah waktu Perang Dunia Kedua, sampai menaranya pernah roboh. Tapi hebatnya bangunan ini selalu dibangun kembali, bahkan makin megah dari yang sebelumnya. Di jantung kota tua Riga berdiri megah sebuah bangunan bersejarah, House of the Black Heads. Awalnya dibangun pada abad ke-14 sebagai tempat pertemuan pedagang kaya. Rumah ini menjadi markas bagi persaudaraan Blackheads, sekelompok pedagang muda dan ambisius yang berperan penting dalam kehidupan ekonomi di Riga. Arsitektur House of the Blackheads bergaya gotik dengan sentuhan barok yang elegan dan menjadi salah satu bangunan paling ikonik di Latvia. Sekarang ini, House of the Blackheads bukan hanya simbol kekuatan ekonomi masa lalu, tapi juga jadi saksi bisu sejarah dan budaya Latvia yang kaya. Di depan itu ada Lido Alus Seta, restoran bergaya tradisional Latvia yang selalu ramai pengunjung. Sekarang kita lagi ada di Tirgonyu Jela, salah satu jalan paling hidup di Old Town Riga. Di sini suasananya rame tapi santai, jalanan berbatu, bangunan tua warna-warni yang keren. Nah, ini dia Jauniela Street, salah satu jalan paling cantik di kota tua Riga. Jalannya kecil tapi vibes-nya luar biasa. Batuan kuno yang kita injak ini udah dari zaman dulu banget ya. Kayaknya sih udah ratusan tahun. Di kiri kanan bangunan tua dengan warna-warni berdiri rapi. Kelihatan banget ya kota ini punya selera. Setiap sudutnya estetik, cocok banget buat foto-foto atau sekedar nikmatin suasana. Menariknya jalan ini pernah jadi lokasi syuting Sherlock Holmes versi Rusia. Suasananya tenang tapi nggak sepi.
Sekarang kita lagi ada di Dome Square, alun-alun paling luas di kota tua Riga. Suasananya tuh enak banget, luas, terang, dan dikelilingi bangunan tua yang cantik. Di tengah-tengah alun-alun ini berdiri megah Riga Cathedral atau biasa disebut Riga Dome. Katedral ini udah berdiri sejak abad ke-13 dan sampai sekarang masih jadi salah satu ikon kota ini. Desainnya keren banget, klasik Eropa gitu, bikin kita pengen foto dari semua sudut. Tapi yang paling spesial dari katedral ini adalah organnya. Organ tua di dalamnya pernah jadi salah satu yang terbesar di dunia. Di salah satu sudut Old Town Riga ada sebuah bangunan yang sekilas tampak biasa, tapi kalau diperhatiin atapnya ada dua patung kucing hitam dengan punggung melengkung dan ekor terangkat. Nah, inilah Cat House, salah satu bangunan paling unik dan legendaris di Riga. Dibangunnya awal abad ke-20, bangunan ini dikenal bukan karena arsitekturnya aja, tapi karena ada cerita di balik patung kucingnya. Kabarnya sih pemilik bangunan ini sempat berselisih dengan anggota Serikat Dagang yang pada waktu itu sangat berkuasa. Sebagai bentuk protes, dia menaruh patung kucing di atap dengan posisi pantat kucingnya menghadap langsung ke gedung Serikat Dagang. Akhirnya terjadi negosiasi dan posisi kucingnya pun dirubah. Hari ini Cat House jadi salah satu spot favorit turis. Bukan cuma karena desainnya yang lucu, tapi juga karena kisah protes diam dari masa lalu. Jalan-jalan di Riga itu asik banget ya, karena dalam jarak beberapa langkah aja kita bisa ketemu bangunan-bangunan bersejarah yang beda suasana. Contohnya di sini kita mulai dari Riga Castle. Bangunan besar warna kuning ini bukan cuman cantik, tapi juga penting banget karena ini adalah kediaman resmi Presiden Latvia. Kastilnya sendiri udah berdiri dari abad ke-14 dan sudah pernah direnovasi juga. Di dekat kastil ada Our Lady of Sorrows Church. Bangunannya putih bersih dengan menara tinggi, kelihatan kontras tapi elegan di antara bangunan tua di sekitarnya. Bergaya neogotik, gereja ini dibangun pada abad ke-18. Oke, sekarang kita sampai di salah satu spot yang paling ikonik di Riga, namanya The Three Brothers. Sekilas ini cuma 3 rumah tua yang berdempetan, tapi kalau diperhatikan masing-masing punya gaya arsitektur yang berbeda. Dan ternyata ketiganya adalah bangunan tempat tinggal tertua yang masih ada di Riga. Rumah yang paling tua yang berwarna putih dibangun di akhir abad ke-15. Gayanya gotik dengan jendela kecil dan tembok batu tebal. Katanya rumah-rumah ini dibangun oleh 3 generasi keluarga tukang batu. Jadinya masing-masing rumah mencerminkan gaya arsitektur pada zamannya masing-masing. Sekarang kompleks ini jadi bagian dari Museum Arsitektur Latvia.
Di sudut tenang kota tua Riga berdiri sebuah memorial kecil tapi penuh makna, yaitu Memorial Barikade. Tempat ini mengenang peristiwa penting di bulan Januari 1991 ketika rakyat Latvia berdiri tanpa senjata menghadapi ancaman pasukan Soviet. Memorial ini mungkin sederhana ya, tapi justru dari kesederhanaannya terasa kekuatan tekad dan keberanian rakyat Latvia. Lewat tempat ini kita diingatkan bahwa kemerdekaan itu bukan hadiah, tapi hasil dari keberanian untuk berdiri bahkan saat harapan tampak tipis. Sekarang waktunya duduk-duduk di kafe, ngopi-ngopi sambil nyobain cake-nya yang enak banget. Nama kafenya itu Parunasiem, yang artinya kira-kira yuk ngobrol. Tapi pengunjungnya kayaknya malahan lebih banyak yang buka HP daripada ngobrol. Nggak bener nih. Nah, yang ini adalah Art Academy of Latvia. Ada aja ya karya seni yang digeletakin di depannya. Berdiri sejak tahun 1919, arsitekturnya megah bergaya neogotik dan gedungnya sering jadi latar belakang foto. Dan di sebelahnya itu ada Museum Seni Nasional. Gedungnya juga cantik banget. Hari itu ceritanya udah kangen banget makan nasi. Jadi kita cari restoran Asia dan ketemu satu Chinese restoran. Lumayan murah dan tasty. Dan dekornya itu suasana Chinese banget. Dekat restoran itu ada gereja ortodoks berkubah emas, yaitu Nativity of Christ Orthodox Cathedral, gereja ortodoks terbesar di Latvia. Dibangunnya pada akhir abad ke-19 waktu Latvia masih di bawah Kekaisaran Rusia. Katedral ini memadukan arsitektur Neo-Bizantin dengan kubah emas yang mencolok. Nah, selama masa pendudukan Soviet, gereja ini sempat diubah menjadi planetarium. Tapi sekarang sudah kembali menjadi tempat ibadah dan simbol spiritual ortodoks di Riga. Di dekatnya ada lapangan es buat tempat bermain ice skating.
kalau musim dingin harus hati-hati ya. Lapangan ini kelihatannya biasa aja, tapi ternyata super licin. Soalnya salju yang sempat mencair tadi sekarang udah beku lagi, jadi lapisan es tipis banget di atas permukaan tanah. Nah, ini yang disebut black ice, bukan karena warnanya hitam, tapi karena nyaris nggak kelihatan, dan yang kelihatan itu warna gelap tanah di bawahnya. Sekarang kita sampai di The Freedom Monument, simbol kebebasan dan semangat rakyat Latvia. Monumen ini dibangun pada tahun 1935 untuk mengenang para pejuang yang gugur demi kemerdekaan Latvia. Di puncaknya ada patung wanita bernama Milda yang mengangkat 3 bintang emas, melambangkan persatuan 3 wilayah bersejarah. Kalau datangnya di sore hari, kita bisa menyaksikan upacara pergantian penjaga yang berlangsung dengan gerakan yang sangat disiplin. Kita sempetin juga ya lihat-lihat mallnya sambil cari-cari makanan karena ada supermarket besar di situ. Di musim winter ini cepat gelap ya. Walaupun masih sore, udah mulai gelap, lampu-lampu udah pada dinyalain. Hari ini hari terakhir kami di Riga. Pagi-pagi turun salju sampai tanah dan jalanan putih semua. Ini view dari jendela kamar. Dari jauh tuh kelihatan menara gereja Saint Peter di kota tua. Sekarang kita check out. Kunci kamar dikembalikan ke kotak penyimpan kunci dan kotaknya dikunci pakai nomor kombinasi. Ini sudah di stasiun bus, kondisinya penuh salju. Kita tuh mau lanjut naik bus ke kota Tallinn di negara Estonia yang juga merupakan salah satu negara Baltik di Eropa Utara. Nanti ceritanya akan dimuat di video kami berikutnya. Tolong subscribe ya channel kami dan kasih jempolnya juga dan ikuti terus video-video kami selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini.